Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustaz, setelah kita melaksanakan ujian PTS yang pertama di kelas 12 ini anak-anak Ustaz, Ustaz melihat ada beberapa ya yang sangat mengecewakan sebenarnya bagi Ustaz, karena yang dulunya antum itu rajin dalam mengumpulkan tugas, sekarang malah tak mengumpulkan tepat waktu, sekarang malah nggak tepat waktu. Baik anak-anak Ustaz, ini biar antum juga bisa tahu, mudah-mudahan setelah Ustaz sebutkan ini antum mesti bisa memperbaiki ya nilai antum, karena nilai sebenarnya sudah Ustaz masukkan ke dalam kepada wali kelas antum. Ini Ustaz ulangi lagi, itu Abdurrahman Faiz, kemudian Abdurrahman, Ahmad Zaidan, Azkia, Bio, kemudian si Fikri Aulia, Gadif, Haki, kemudian si Iban belum kan? Mana dia? Kemudian Maulid, ya, Maulid, Fikri Ihsan, Muhammad Hafiz. Masya Allah nih ya. Masya Allah sekali antum. Ustaz biasanya antum yang terbaik ini. Muhammad Irfan Judi, praktek. Ya. Kemudian Rasidi ya, praktek tidak ada. Ujian tulis baru tadi malam dikumpulkannya. Kemudian Revandi masih ada nih orangnya? Masih ada. Dia selalu jumpa sama anak. Iya. Jadi itu anak-anak Ustadz yang belum ujian praktek dan yang belum tulis ya. Nih Ahmad Zaidan mana? Apa permasalahannya? Ujian tulis antum? Antum ujian nggak? Bingung dia, antum ujian apa enggak? Aman. Coba antum kalau ujian, antum cek mana ininya. Antum kirim sama siapa? Ya. Ahmad Zaidan, kemudian si Rasidi ini macam mana ini? Bingung Ustaz. Ya jadi itu dua yang belum ada lembar jawabannya sama Ustaz. Ya jadi anak-anak Ustaz, coba dengarkan. Ini anak-anak Ustaz kelas 12, ini sangat penting sekali ya bagi antum untuk bisa tetap berkonsentrasi dalam belajar. Ya, ingat kita ini kalau berbuat sesuatu yang maksiat ataupun bermalas-malasan itu sangat mudah, sangat enak sekali, sesuai kali sama hati kita, ya kan? Makanya antum harus bisa melawannya. Dengar Askia? Ya, Ya. Ini antum kelas 12, bayangkan Ustadz bilang belum mengumpulkan tugas. Iya Ustadz. Jadi rasa bersalahnya pun tak ada. Iya memang belum mengumpulkan. Jadi seolah-olah kenapa gitu ya kan? Jadi ya, kurangilah bercanda-candaan tuh, kurangi cerita-cerita.
yang nggak ada manfaatnya itu kurangi. Dari pagi sampai hari ini jam terakhir 11:30, antum nggak ada manfaatnya yang dapat. Taunya cuma cerita aja. Tadi Ustadz lihat antum waktu belajar sebelum Ustadz itu pun cerita. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya. Kita ini kalau banyak cerita, banyak ngomong, banyak salahnya. Apa yang menyebabkan orang itu banyak bohong? Banyak kali bicaranya. Banyak kali. Yang nggak manfaat, nah, akhirnya itu. Andaikan antum belajar, nggak usah bicara, tapi antum tulis saja, itu lebih manfaat rasanya. Apa yang disampaikan tulis, apa yang disampaikan tulis. Mungkin itu lebih bermanfaat daripada antum gurunya menyampaikan pembelajaran, antum sambil cerita. Memang waktu nggak terasa, ya kan? Nggak terasa. Tapi kita nggak dapatkan manfaat sama sekali. Coba anak Ustadz, itu antum harus ubah, ya. Mudah-mudahan antum bisa merubah cara belajar antum, ya. Bisa merubah belajarnya, karena apapun ceritanya, ya. Hati kita ini lemah. Hati kita ini lemah. Kalau ada yang menggoda, mengganggu kita, mungkin sekali dua kali kita nggak terganggu. Tapi kalau sering kali, pasti kita ngikut. Pasti kita ngikut. Karena kita ini lebih condong ikut keburukan. Ya kan? Iya, lebih condong. Baik, anak-anak Ustadz, kita lanjutkan saja. Mudah-mudahan dari yang apa Ustadz sampaikan hari ini, yang barusan tadi, antum bisa menyadari dan bisa merubah nilai antum dengan mengumpulkan tugas-tugasnya. Ya, Ustadz sekarang sudah menurunkan standarnya kepada antum. Kalau kemarin itu standarnya adalah karya yang layak untuk dijual. Sekarang standarnya adalah agar antum bisa mendapatkan nilai saja. Iya kan? Iya. Seperti itu. Karena apa? Nggak bisa Ustadz tuntut antum begitu tinggi, ternyata antum masih di bawah. Ya, seperti itu. Hanya ada beberapa orang yang memang sudah bisa bersaing, sudah bisa memenuhi standarnya. Tapi yang lain mesti harus disepak-sepak baru bisa naik ke atas. Ya, iya. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak Ustadz dan bisa memacu semangat antum. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita akan lanjutkan materi kita di bab ketiga. Antum boleh lihat, ya, budi, daya, unggas, petelur. Ya, ini kalau antum punya abang atau saudara antum yang dulunya kelas 12, antum pasti sudah bisa menebak-nebak nih apa yang akan kita kerjakan. Ya, karena di sini dulu praktek ini ada yang berhasil. Memang ya nggak tuntutkan antum 100% berhasil. Ada 1-2 orang, ya, ada 1-2 orang yang bisa sampai masa panen, masya Allah, ya kan? Bisa. Tapi sebenarnya itu kita bisa. Yang penting kita semangat aja. Baik, jadi sebelum Ustadz mulai pembelajaran ini, coba antum buka dulu halaman berapa itu di bab 3. 5? 87. Ustadz, bukunya dari sini. 87 ya. Tentunya kalau kita bicara tentang hewan unggas ini, ya, kita harus pahami dulu ya. Mungkin antum sudah paham tapi lupa, ya. Sudah paham tapi wirausaha, Ustaz lupa ya, wirausaha. Hei, wirausaha. Hah? Iya, ketinggalan. Coba Ustadz mau tanya dulu sama si
Wali Atala. Ustadz, sebenarnya si wali ini, Wali Atala, panggilan antum siapa? Atala? Ya. Iya. Beginilah ya, kita masuk di tempat yang baru, antum tahulah. Sehari, 2 hari, 3 hari tahu antum. Siapa yang bisa antum dekati, siapa yang enggak. Capra. Ya, jangan salah pilih teman. Ya. Baik, coba Atala. Dah dengarkan, ya. Antum tentu tahu ya, unggas itu apa kira-kira? Unggas. Ini kan namanya adab dalam menuntut ilmu, ya kan? Makanya adab itu penting, ya kan? Ya, silakan Atala. Kalau menurut antum tuh unggasnya kayak mana nih? Ya? Hah? Iya, atau menurut antum unggas itu apa ya? Hewan apa ya? Ayam, kalau menurut si Atala ini ayam, bebek, Burung. burung, sabar. Nanti kalau udah habis, ya Reja. Ya, Ustaz kalau lihat si Reja ini di jalan pakai baju kayak gini, nggak tahu Ustaz kalau dia anak rumah. Reja, Gading, Wahyu dia nggak keluar pun nggak tahu Ustaz. Ya, silakan. Menurut antum apa ini? Ya. Kan? Oke, siap. Oke, apa aja? Kira-kira aja. Ya, enggak. Burung. Unggas. Ustaz tanya tadi apa? Ya. Apa itu kira-kira? Iya. Ini kalau dibilang si Atalanya apanya nih? Ini hewan. Ya, hewannya. Kalau pengertiannya Yang bertelur, kalau bertelur. hewan yang memiliki selaput pada kakinya. Oke, tunggu nanti kita gabung. Ini yang penting dari Reja cuma telur ya. Telur, oke. Si Rehan. Siapa? Itu tandanya apa? Tandanya yang di depan ini masih manusia, lupa. Namanya udah berapa tahun kita nggak jumpa? Ya, silakan Farhan. Kakinya terdapat selaput. Kakinya ada selaput. Jangan protes dulu, hargai pendapat teman antum, ya kan? Siapa tahu pendapat ini nanti yang bisa antum. Tunggu dulu, tunggu. Kakinya berselaput katanya. Ya biarlah dulu. Karena begini ya kan, karena kalau misalnya antum kan pernah mendengar sebuah cerita. Ada orang buta, ya orang buta, yang dia disuruh bagaimana menafsirkan seekor gajah katanya. Oh, gajah itu pipi lebar katanya, karena yang dipegang kupingnya, ya kan? Wah enggak, gajah itu bulat panjang katanya, karena yang dipegangnya belalainya. Ya sekarang kan saya mau tanya sama antum sesuai dengan pengetahuan antum, ya kan? Ya, siapa tadi? Si Ipan? Berkaki dua. Berkaki dua, Masya Allah ya. Berbulu. Satu aja lah. Nanti nggak dapat si gaji. Berbulu. Nah. Ya. Ya. Tidak bertaring. Tidak. Ya biar aja lah. Tidak bertaring.
Memiliki paruh. Sedang lempar kita. Mama? Iya, berparu misalnya ya. Tidak bertaruh. Sama juga nggak bertani. Bermata. Apa? Tulang belakang lah. Hah? Ini tulang belakang. Manusia. Ada insannya tak? Nah, jadi Belalang berinsan. ya nggak apa-apa. Ya, jadi gini. Ini kan seharusnya gini lah. Kita kan tadi udah dikasih tahu sama si Atala bahwa unggas itu ini dia contoh hewannya, ya kan? Ini ada dua contoh hewannya. Kalau tadi ya yang mengatakan bertelur, oke, memang hewan unggas ayam bebek ini ya bertelur, ya kan? Kalau memang kakinya berselaput ya memang bebek ada selaputnya ya. Ya bebek ada selaputnya, tapi ini bukan menjadi patokan mutlak karena ayam nggak berselaput, ya kan? Ya kan nggak salah. Kalau ada kesalahan orang, itu yang dibesar-besarkan itu namanya apa? Ada satu salah, itu aja dibesar-besarkan. Contoh orang apal itu. Oke, berkaki dua. Ya, ini dua-dua ada kakinya ya. Dua ya. Berbulu. Beruang. Ya, antum harus perhatikan ya. Yang mana beda bulu dan rambut. Iya kan? Beda. Kalau antum pernah lihat kucing. Kucing itu bulu apa rambut? Rambut. Ada tim bulu. Ya. Ada yang nggak bulu. Jadi kalau antum beli sampo kucing, sampo kucing itu ya. Itu tulisannya apa tuh? Bulu kucing. Bukan bulu kucing. Bukan. Bukan, tapi rambut. Ya. Iya. Rambut. Kalau antum nih bulu apa rambut nih? Rambut. Tapi antum bilangnya Bulu. jadi salah ya. Tapi kalau ayam itu termasuk bulu. Bulu. Ya kan ada ya bulu ya. Tidak bertaring ini nggak masuk kategori karena ini jauh kali dari hayalan antum. Tidak bertaring. Tapi yang berparuh semua ya nggak bertaring. Ya kalau orang bicara bertaring itu pasti kalau apanya carinya itu hewan yang bergigi dulu. Ya kan? Ya kan? Gigi nggak bertaring itu cocok lah. Ini udah nggak bergigi kok langsung bertaring. Kan? Hah? Bersayap ya. Ya ini ya. Salah, Pak. Salah. Bersayap mana tadi? Nggak ada. Ada saat baru ini. Bersayap. Ya kan? Berenang, Ustaz. Kemudian berparu, ya kan? Nah, ini dia mungkin maksud si apa? Baru tadi maksudnya ada. Fajli, ini dia maksudnya. Iya, yang luar. Itu sebelah belajar juga antum. Jangan kayak Aduh, ada. Ustaz ini nanti kalau antum udah tamat dari sini mau jadi apa ya? Mau jadi pelawak? Hah? Oke. Ya jadi ini ada beberapa. Perhatikan, Ustaz ya. Jadi kalau antum nanti di luaran ditanya orang, misalnya ini hewan apa? Dibawa orang ular. Ini termasuk jenis hewan apa? Oh, ini hewan unggas. Kenapa? Bertelur. Ya kan? Jadi jangan kita sampai salah. Karena apa? Kesalahan antum di luar itu kesalahan Ustadz juga mengajari antum. Ya kan? Jadi kalau antum ini nanti sukses, mudah-mudahan insya Allah ya. Maka yang pertama kali diingat, wah ini Reja ini anak siapa? Ya kan? Tapi coba dia nanti si Reja nggak sukses. Yang ditanya apa? Wah ini gurunya siapa dulu? Ya kan? Gurunya siapa dulu? Nggak bagus ini ngajarnya. Baik, jadi anak-anak Ustadz ini
Ya jadi unggas ini kita persepsikan dulu walaupun mungkin antum udah paham betul nih. Ustaz, ini yang bertelur ini masuk, Ustaz? Ya, bertelur masuk ya. Karena semua unggas itu bertelur. Ya. Nggak, soalnya ular pun bertelur, Ustaz. Iya, tapi ular kan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada ya. Misalnya dia tidak berparu. Ya. Makanya harus komplit antum menjawabnya. Kalau cuma bertelur aja antum bisa cicak bisa juga. Iya. Ya kan? Nah, jadi bertelur berkat ini enggak kita masukkan ya. Apa ya, Farhan? Ya. Berkat kedua berbulu, berparu, bersayap, ya. Jadi jenis unggas itu. Jadi ada apa tuh? Contohnya tadi ada ayam, bebek, burung, Ada ayam, ada bebek. ya. Jadi ini tergolonglah ke bebek-bebekan, ya kan? Yang kakinya berselaput tadi nih kata si Farhan. Baik, mana Ustaz? Ya. Di sini ini Ustaz ingin sampaikan kepada antum. Dengarkan Farhan dan yang lainnya. Perhatikan. Sudah? Ya, jadi kita akan membudidaya wirausaha budidaya unggas petelur. Sekarang ini kita harus bisa tahu karakternya hewan-hewan unggas ini. Perhatikan. Hewan unggas ini ada yang dibudidayakan, diambil dagingnya dan ada yang diambil telurnya. Ini harus antum ketahui karakter jenis hewan ini. Ya. Sebagai contoh yang sangat populer di masyarakat kita, hewan unggas itu ayam. Ya, tentunya ayam ini berjenis-jenis. Ya, Ustadz, kebetulan setahun belakangan ini sudah setahun ya, mulai menggeluti bidang ayam-ayaman. Nah, jadi ayam ini banyak jenisnya. Jadi kalau kita cuma tahu ayam broiler sama ayam, dengarkan dulu, ya. Kita hanya tahu ayam broiler sama ayam kampung saja. Ternyata banyak sekali jenis-jenis ayam, ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai petelur atau pedaging, ya. Jadi anak-anak Ustaz, perhatikan. Sebelum kita masuk ke budidaya ini, tentunya jika kita memelihara hewan, ya, memelihara hewan itu ada hak-hak hewan itu yang harus kita penuhi. Apalagi, ya, kita ini dalam proses belajar contohnya. Jangan kita sampai lalai, hewan yang kita kandangkan, hewan yang kita kurung, nggak kita berikan dia kebebasan untuk mencari makan dan minum, kita tidak penuhi. Ya, maksud hati ingin mendapatkan keberkahan, pahala, kebaikan kepada hewan, malah menyiksanya. Ya, ini penting ya anak-anak Ustaz. Kalau antum sudah berusaha meniatkan Ustaz anak pelihara hewan ini, upayakan dia bisa maksimal. Ya Reja. Nah, jangan kita cuman karena ada tugas, karena ada tugas Ustaz. Dah diletakkan aja, nggak dipenuhi kebutuhan hewannya. Makannya nggak dikasih, minum dikasih makan nggak dikasih minum, mati juga. Ya. Jadi seperti itu. Coba Ustaz tanya, siapa yang di rumahnya ada peliharaan kan? Hewan unggas. Apa itu? Ayam kampung atau ayam siam? Ayam kampung, tapi ayam kampung apa ayam siam? Ayam kampung. Ayam kampung kawin sama ayam siam. Iya. Namanya akasiam tuh. Ayam kampung siam. Iya. Ya, dalam istilah peternakan ya, yang kita tahu kalau ada ayam kampung,
Iya, ayam Jawa itu ayam kampung ya. Kalau kita di daerah Sumatera di Medan ini bilangnya ayam kampung, tapi kalau di Jawa namanya ayam Jawa. Om Jawa memang ya. Di mana kampung itu? Dan ayam batang. Di Jawa. Sitorus sebagainya. Madinah. Iya. Oh iya ya, ayam Jawa. Kampung lain lagi. Oh, ayam kampung lain lagi. Ah, ini lebih kecil gitu. Biasa ayam hutan. Dengar dulu ya. Jadi banyak jenisnya ya. Dengarkan dulu ya. Jadi ayam kampung dikawinkan sama ayam siam. Ayam daging. Ya, ayam si. Dengarkan. Kolet. Dengarkan dulu. Ya. Jadi biar informasinya antum dapat Irfan. Jangan Ustaz ngomong, antum ngomong juga. Siapa yang mau kita dengar? Ya, jadi biasanya ya ayam kampung dikawinkan dengan ayam siam, biasanya itu untuk mendapatkan bobot yang besar. Ya, bobot yang besar. Ada juga ya ayam kampung dikawinkan sama ayam broiler ya. Ayam broiler itu apa? Yang antum ya. Oh, ayam pau. Bukan ayam itu sebenarnya kalau antum perhatikan itu kan ya, kalau antum beli kan ayam-ayam yang namanya yang kayak tadi cerita di situ itu kan ayam broiler ya. Jadi Ustaz sering lihat tuh, jadi nggak tahu saya ini kebenarannya iya atau enggak ya kan, ini ayam ini kok ayam pau lah antum bilangnya. Ayam besar. Jadi kata iya, ayam yang potong. Dilepasin pun dia nggak mau lari kan? Iya. Ini kemungkinan kebanyakan divaksin. Iya. Kalau ini ayam polos. Ya, jadi dia kebanyakan obat-obatan, makanan, ya jadi lepas aja pun dia kalau ada mobil mau nabrak tabrak aja. Ada pasangannya. Apa coba makan pau? Ya, hati-hati lanjut. Dia makanya Jadi enggak, jadi ini macam-macam ya. Ada tadi yang dibilang si apa yang bilang tadi ayam apa? ayam pau. Oh, ayam hutan. Ayam hutan, ada ayam hutan. Ayam hutan. Ustaz, setelah Ustaz ini ya, dengarkan. Setelah Ustaz perhatikan setahun ini menggelutin ayam, ternyata ayam Indonesia, khas Indonesia itu ya, malah ini sangat populer di Amerika. Nama ayamnya itu kalau antum nanti cari namanya Black Sumatera. Jadi kalau antum mungkin di kampung-kampung mungkin ya masih ya, tapi nggak tahu kita ini Black Sumatera ini dari persisnya daerah Sumatera bagian mana. Ya jadi ada juga di Indonesia itu namanya ayam cemani. Kalau di Amerika sana tuh harganya seharga Ferrari. Wow. Ya. Ayam cemani ini, tahu antum ayam cemani? Iya, hitam. Yang lidahnya pun hitam. Yang dipotong pun darahnya hitam. Kakinya hitam. Telurnya ya agak hitam teman. Ini Ustaz pernah tanya ya, nggak beli. Tanya, antum bisa tafsirkan ada ini. Lalu tanya harga telurnya itu satu butirnya 50.000. 50.000. Kita lanjutkan ya, biar jadi di sini kalau antum sebagai pengusaha, wirausaha yang nantinya antum kan kita banyak sekali jenis ayam ini, unggas ini. Nggak cuma ayam, burung juga ya, kayak burung puyuh itu termasuk petelur juga. Jenis petelur dan pedaging ada juga ya. Makanya kalau antum lihat burung-burung puyuh itu dijuali telurnya. Dan kalau sudah afkir ya, sudah nggak masa bertelur lagi, dijadikan
apa namanya? Puyuh goreng. Ya. Puyuh goreng ada ya? Siapa pernah makan? Puyuh goreng. Hah? Iya. Pernah? Pernah makan? Ini puyuh apa ini puyuh apa merpati, lupa nih. Puyuh apa merpati? Ah, jadi enggak, kalau kita nih ya, biasanya ayam petelur yang kita ya ayam petelur yang biasa kita ternakan ya, itu jenis ayam-ayam kita bilangin nama ayamnya ayam Eropa ya kan, yang besar-besar. Iya, tapi seperti ayam potong yang antum bilang. Iya, tapi dia nggak begitu paut. Agak pinter ya. Agak pinter. Iya, karena dia bisa telur. Kalau orang bisa telur, Ayam paut itu nggak betul. enggak, yang putih-putih itu ayam pedaging. Kalau antum lihat ada yang warnanya merah, ada coklat, ini adalah jenis ayam petelur. Hah? Dia alat kenapa? Karena kalau antum pernah beli ayam itu alot. Karena ayam itu sebenarnya ayam akhir. Ayam yang sudah nggak produksi lagi, udah nggak bisa telur lagi, udah tua, maka dijual sebagai ayam pedaging. Dan itulah yang antum beli sebagai daging ayam kelas. Tapi kalau ayam-ayam yang pedaging itu umur 30 hari, 45 hari itu udah panen. Dari telur juga. Ayam bulu itu. Iya, dari telur aja. Dari mana? Dilepeh kan? Ayam sendiri. Dari langit. Hah? Dari makanan ya. Ya, telurnya itu kalau antum lah beli telur, ya. Ya. Digendong bukan main soalnya. Ya, kalau misalnya antum disuruh umi antum, Fazli belikan telur 1 papan. 1 papan isinya berapa? 10. Yang lain ini nggak pernah membantu ke pasar. Ya, antum nggak bisa tahu sih ya, sering beli. Suruh. Inilah yang harus antum pilih, siapa yang bisa antum jadikan teman, siapa yang ya kan Reza? Karena kalau ada orang yang jujur ya, yang jujur itu harus kita jadikan teman dekat kita. Jadi jangan jadi teman. Sebaliknya jangan. Sebaliknya jangan. Walaupun dalam bercanda. Kan ada hadisnya kan, larangan berbohong walaupun Ganda. Perhatikan. Tadi sampai mana? Tadi kalau misalnya antum disuruh beli telur, ya, ternyata antum ini biar ternak ayam nih. Beli telur, masukkan ke mesin tetas, ya. Mesin tetas itu bisa kita buat sendiri juga. Masukkan ke mesin tetas. Nggak netas-netas. Apa penyebabnya? Hah? Udah di Itu belum dibuahi. Iya, masya Allah ya. Ya Allah, itu mau bilang. Jadi ayam. Mandi. Habis antum kok kayak orang. Kenapa? Nggak tahan lagi. Jadi ayam itu ya belum dibuahi, jadi tidak bisa tidak bisa menetas. Jadi ayam itu walaupun dia nggak dikawini sama pejantannya, kalau masanya udah nelur, ya nelur. Ya nelur, ya kan? Tapi telur itu tidak fertil, tidak bisa ditetaskan. Paham ya? Ini kita ini mau berusaha menjadi pengusaha. Ayam beli ayam masih ada telur di dalam itu. Masih bisa telur. Nggak bisa. Karena dia kan belum terbungkus cangkangnya. Ya.
Kecuali dia antum, kalau antum pernah nyembelih ayam, tapi ayam itu masa-masa bertelur, itu ada seperti kuning-kuning telur kecil. Ada yang terjadi bisa. Iya. Oh, ada yang sampai jadi utuh. Nah, kalau itu mungkin bisa. Tapi cangkangnya udah terbungkus cangkang ya. Itulah kekuasaan Allah ya. Bisa terbungkus dia sama. Kalau antum lihat di YouTube itu ada tuh. Ada orang eksperimen telur itu dia dibuka, tapi dia dikasih apa ya? Pembuahannya itu di luar ya. Ya, pembuahan di luar. Sampai dia jadi anak ayam tapi tanpa cangkang. Jadi hidup Apa namanya? Makanya kalau antum lihat video-video itu video pembelajaran, jangan yang aneh-aneh. Ya kan? Nanti sebenarnya mau nonton yang pelajaran tapi iklannya lewat. Lebih menarik pula iklan ini. Datangi. Ya, jadi ini ada satu ya anak Ustaz ya. Ada kalau nanti antum ada waktu perhatikan Askia. Dan ini sudah Ustadz alami sendiri ya, sudah Ustadz coba ya. Ada namanya ayam, jenis ayam Polandia. Kalau kita bilangnya ayam Poland. Ya, ayam ini ya aslinya di kampungnya sana ya adalah ayam petelur. Jadi kalau antum lihat tuh ayamnya berjambul ya. Sebenarnya kalau ada yang fokus bisa kita Jambul. ya, ada jambulnya. Nah, itu ayam petelur yang setiap hari nelur. Jika masa nelurnya ada, setiap hari nelur. Tapi telurnya nggak sebesar telur ayam Biasa. broiler tadi ya, ayam petelur yang Eropa tadi ya. Besar, kecil ya, lebih besar sedikit dari telur ayam kampung. Tapi setiap hari nelur. Ini ayam ambulan saja. Hah? Setiap hari deh. Iya, kalau pakannya cukup, nutrisinya tiap hari telurnya. Jualan dan jual telur angsa. Telur angsa? Besar telur. Itu apa namanya? Telur angsa sih. Ya bisa lah. Telur burung unta pun bisa. Ayam kalkun. Kalau antum lihat ayam kalkun itu aslinya itu ayam liar itu. Jadi kok gede kali gitu sih? Ya dia kan tinggalnya di daerah di Amerika sana ya. Ya kan? Tumbuh kali badannya. Jadi anak-anak Ustaz, nanti antum boleh pilih. Ternyata Ustaz, anak suka ayam petelur yang bisa dijadikan ayam hias. Ada juga namanya ayam Brahma ya. Ayam Brahma ini aslinya ayam India, tapi dipopulerkan orang Amerika juga ya. Dan kalau Ustadz lihat di grup-grup ternak ayam itu, ternyata di Turki bagus-bagus ya. Ayam Brahma dari Turki itu bagus-bagus. Banyak orang Indonesia pecinta ayam hias, khususnya ayam Brahma ini, membeli telur-telur ayam Brahma dari Turki. Tapi kan dari India. Dan nelur. Oh. Ya. Di rumah Ustadz tuh ada ayam Brahma, ayam Poland, ayam Bantam Cocin namanya. Bantam Cocin itu ayam Cina ya. Kate Cina. Iya. Bisa. Hah? Ya boleh lah, siapa yang melarang? Mana ada Ustadz pernah melarang? Hah? Pakai apa lah, tiket apa? Pakai kartu toh. Baiklah, jika antum ingin melihat-lihat, antum kabari dulu. Jadi Ustadz siap-siapkan, karena si Torik udah tahu tuh rumah Ustadz beserak kali, si Aki pun tahu. Nah, ya. Silakan kalau antum mau lihat-lihat, silakan. Biar Ustadz bereskan dulu antum. Hah? Iya. Baik ya, jadi anak-anak Ustadz. Habis ini tadi. Langsung ya.
Iya. Kalau hari ini Ustadz nggak bisa, Berarti lagi karena gembur-gembur ya? belum diberes-beres. Besok. Ya. Nah, dengarkan anak Ustadz ya, ini antum nanti bisa cari referensi tentang jenis-jenis ayam ya. Jadi masing-masing antum Ustadz berikan tugas ya, mencari sebuah jenis hewan unggas yang kira-kira cocok untuk antum budidayakan ya. Misalnya ya, kalau udah ada buat aja. Anak ayam jenis ayam siam Ustaz ya. Karena begini, iya, karena begini anak-anak Ustaz ya. Jadi jenis ayam apapun bisa kita jadikan ayam petelur. Bahkan sekarang ayam-ayam kampung itu, ayam Jawa itu, harga telurnya tuh lebih mahal daripada harga telur ayam biasa yang biasa kita konsumsi makan. Dan kalau antum perhatikan, kandungan nilai gizinya juga lebih bagus. Kalau antum pernah mau lihat telur yang bagus, omega 3 katanya gitu ya. Antum, iya, yang orange, ya kan? Tahu ya antum? Biasanya ayam-ayam yang dilepas, yang diberi pakan yang bagus ya, itu telurnya juga bagus. Bebek. Cuman kalau bebek nggak usah sarankan. Kenapa? Bebek ini kita nggak bisa melihara di kondisi tempat yang sempit. Dan bebek ini perlu air. Kalau ada air becek dan bau. Kalau ayam antum masih bisa. Cara menyiasati ayam ini biar tidak bau, maka bagian kandangnya antum beri pasir. Kalau rumah antum dekat pantai, antum kasih pasir pantai lebih bagus lagi. Ya kan? Ayam pantai. Ya, di kampung antum pasti banyak peternak ayam. Banyak. Karena apa? Kondisi alamnya itu bagus. Kalau antum bawahnya dikasih pasir pantai, itu ada kadar garamnya, yang nanti kotorannya itu bisa mengurai dari pasir itu, jadi nggak bau. Itu dia. Macam-macam ya. Ternyata ketersediaan bahan baku ada, tapi hamanya banyak. Ya kan? Ternak musang lah. Musang, Pak. Ya. Jadi ini ya, di tahun lalu Ustadz pernah memang ini kan tergantung perawatan kita ya. Kalau dia beli, Ustadz kasih tugas belinya ayam di depan Bahikado ya. Terakhir ayamnya sampai besar dan dikonsumsi, masya Allah ya kan, bisa ada juga ayamnya dikasihkan udah habis masa ujian dikasihkan ke tetangga ya kan, macam-macam ya. Harus unggas ya, Ustaz ya? Ya unggas lah. Nah, maunya melihara ini tadi, harimau. Harimau, buaya. Ya. Ya, jadi ya kita juga harus bisa. Misalnya antum, Ustaz, anak pilihnya burung aja lah, Ustaz, burung puyuh. Kenapa? Burung puyuh itu kayaknya lucu, Ustaz. Kandangnya kecil, bisa, ya kan? Boleh. Burung puyuh banyak jual ya, dan harganya lebih murah. Ya. Tapi burung ini ya sama juga seperti ayam perawatannya. Ya. Baiklah, ada yang mau ditanyakan kira-kira anak-anak Ustaz? Ya. Semangat dalam pembelajaran ini, karena belajar ini kalau nggak kita praktekkan kayaknya omong kosong aja. Ya kan? Buktinya antum kemarin nggak praktekkan, akhirnya nggak dapat apa-apa. Padahal Torik udah bisa Ustadz suruh dia buka pernak-pernik cenderamata dari tanah liat, insya Allah bisa, ya kan? Tapi jangan buat inilah Torik, jangan buat benda-benda yang nggak bermanfaat. Misalnya asbak rokok jangan. Tapi kalau pot bunga boleh. Kalau asbak rokok nggak bisa ya, Ustaz ya? Bukan nggak bisa, nggak boleh.
Itu kosan untuk wanita itu orang-orang. Iya, itu Ustaz. Ya. Oh iya, Ustaz. Ya, Kalau silakan. di tempat gini, Ustaz, cari tanah liat di mana ya? Torik, di mana nyari tanah liat, Torik? Antum di mana nyarinya? Api sudah mulai ya, habis dulu. Oke. Antum cari satu jenis hewan unggas, petelur, bebas apa saja, tapi yang upayakan yang memungkinkan untuk bisa didapatkan. Nanti kalau antum bilang, Ustaz, anak burung unta lah, Ustaz. Ada memang jual burung unta, ada. Burung merak pun ada jual. Ya. Jadi kalau antum tahu burung merak itu harga telurnya saja 500.000. Tugasnya antum pilih satu jenis hewan unggas petelur. Kemudian antum cari tahu, dengarkan. Cari tahu bagaimana cara perawatannya, pakannya, ya. Karena kita ingin membudidayakannya sebagai unggas petelur. Jenisnya boleh ayam, boleh burung, ya. Tapi kalau bebek, Ustaz nggak usah sarankan lah karena payah nanti merawatnya. Kecuali memang antum punya lokasi, ya, memang bagus. Nggak usah, sendiri-sendiri aja. Oke, jadi siapa yang ingin memberikan saran silakan. Anak-anak Ustaz mungkin sampai sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Nah, tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.